A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia keimanan, karunia kehidupan, karunia sejarah, ya, dan berbagai karunia yang dengan itu kita berharap kita bisa tumbuh dan berkembang dengan menebarkan berbagai kebaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti kita pahami dalam sejarah, ya, khususnya di Indonesia, ya, ada bagian sejarah yang penting yang menyangkut wanita, yaitu sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Untuk itu ada baiknya juga kita mengingat, mencermati, ya, berbagai perjalanan positif beliau, ya, yang kemudian menjadi titik tolak, ya, dalam rangka memperjuangkan agar wanita yaitu bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk itu kami Salimah Wilayah, ya, mengadakan kajian, ya, tentang peran wanita dan berbagai masalah yang menyertainya, ya. Insya Allah sebulan sekali kita akan bersama, ya, untuk berbincang-bincang dalam rangka meningkatkan kualitas, ya, keluarga, kualitas peran para wanitanya, dan mudah-mudahan akan berefek pada kualitas terbentuknya karakter anak-anak kita. Ibu-ibu rahimakumullah, tentu saja peringatan yang kita adakan itu tidak dengan arak-arakan, ya, memakai baju Kartini, pakai konde, ya. Nah, karena masa kita sudah berbeda, marilah kita cermati sejarah itu dengan ilmu yang bisa memberikan banyak hikmah dalam perjalanan kehidupan kita sekarang dan masa depan. Kita berbicara tentang dilema peran wanita. Itu apa memang benar ada, ya, dilema peran wanita? Dan dilema itu sudah banyak dibincangkan, ya. Pertama kali kami bicara tentang dilema peran ganda wanita itu seminar di IKIP waktu itu tahun 91. Tahun 2001, ya, 10 tahun kemudian saya bersama dengan Dr. Aang bicara tentang dilema peran ganda wanita di Sultan Agung, ya, di Universitas Sultan Agung. Kemudian tahun 2010 kembali saya berbicara di Undip tentang dilema peran ganda wanita. Nah, sehingga kita perlu mencermati kembali sebenarnya ada dilemakah dalam peran wanita, ya. Marilah kita bersama-sama untuk menajamkan akal kita, ya, mencerahkan, ya, hati, ya, agar ilmu-ilmu yang kita dapat pun akan bisa memperbaiki, ya, proses-proses peran wanita.
seperti hanya kita pahami bersama ya, peran wanita itu dalam garis besar ada 4. Yang pertama, secara umum baik laki-laki maupun perempuan, maka peran yang sangat penting ya dan sangat mendasar, itu minimal yang harus diambil adalah peran sebagai hamba Allah, sebagai abdillah hamba Allah. Karena kalau kemudian itu tidak terambil, ya kita sudah tidak lagi berada pada bagian yang dinilai gitu ya, sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah itu titik tekan yang akan kita lakukan sebagai hamba Allah itu adalah ibadah ya, ibadah dengan segala seluk-beluknya ya, ibadah. Dan proses ibadah yang bagus itu akan menghasilkan sikap takwa. Nah, mulai dari sinilah maka kemudian kita sebagai wanita itu sejak awal membangun ya, membangun karakter atau membangun garis-garis kehidupan yang memang dijanjikan Allah kepada kita ya. Maka dengan sikap takwa, baru setelah ibadah-ibadah itu menghasilkan sikap takwa ya, sering kita ingatkan sikap takwa itu adalah sikap berhati-hati dalam menyempurnakan pelaksanaan sebuah perintah ya, sikap berhati-hati. Nah, sehingga ketika sikap itu naik, kita itu punya ketajaman basiroh ke sana, kehati-hatian kita dalam berbagai hal itu bisa kita wujudkan, maka garis-garis yang diberikan di dalam kehidupan pun akan menebal. Ya. Garis yang diberikan Allah kepada kita ketika seseorang itu ibadah-ibadahnya menghasilkan sikap yang takwa, maka yang pertama dia akan mendapatkan rahmat. Rahmat ya, kasih sayang Allah yang diberikan sehingga menjadikan suasana hati kita itu menjadi suasana yang mudah ya, nyaman ya, seneng ya dalam beribadah ya. Seperti kita pahami bersama, sepinter apapun orang, sekuat apapun orang, sebanyak apapun fasilitas yang dimiliki seseorang, tanpa rahmat maka kemungkinan sangat kecil dia bisa berbuat baik ya, berbuat baik. Kenapa konsentrasi kita berbuat baik? Ya memang harga kehidupan itu ya terletak pada kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Bukan apa yang kita punya, tapi seberapa ya, seberapa kebaikan yang bisa kita lakukan dengan apa-apa yang kita punyai ya. Nah, sehingga rahmat itu menjadi pembuka proses kemudahan hidup, kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, orang yang rahmatnya besar maka dia akan mendapatkan furqan ya. Furqan itu dia ketajaman dalam memilih ya. Coba bayangkan ya. Biasanya kalau dalam gambaran wanita ya, kalau rahmatnya kecil ya, itu salah satu cirinya kewajiban dia itu juga tidak akan bagus ya. Sudah sering saya katakan, apabila ada orang yang kelihatan baik namun kewajibannya tidak terpenuhi, itu ya memang hanya kelihatannya saja, tapi dia bukan orang yang baik ya. Orang yang rahmatnya besar itu orang yang kemudian oleh Allah dipermudah ya untuk melakukan bahkan menyempurnakan kewajiban. Kenapa? Karena orang yang bisa menyempurnakan kewajiban itu oleh Allah dimadui, yaitu dibuat semua yang dia lakukan disukai orang lain. Ini penting bagi sosok sebuah kepribadian ya. Kenapa? Ya karena banyak hal ya, sampai dikatakan wanita itu pewarna peradaban ya. An-nisa'u aimadul bilad fasolihat solihat fasadat ya. Wanita itu tiang negara. Kalau wanita itu soleh maka lurus negaranya. Kalau dia fasad, rusak, maka rusaklah semuanya ya. Maka itu bagian penting bagi seorang wanita, dan menjadi wanita kalau bahasa Jawanya berkahi ya. Ketika wanita itu memang bisa menurunkan rahmat yang besar. Sehingga daya pilihnya itu selalu tepat. Bahkan semua ya, setiap hari banyak hal yang selalu bertambah bisa dia kerjakan ya, furqan. Nah, furqan sendiri dikatakan ketika seseorang itu sudah mendapatkan furqan ya, maka Allah akan menutup ya kesalahannya ya, dan diberikan balasan yang besar. Itu sebabnya kita lihat dalam bahasa Jawa ya, setelah orang mendapatkan furqan itu dapat barokah.
Dapat barokah itu bahasa Jawanya itu sering dikatakan begini. Wong ini orang itu kok kelihatannya nggak punya capek ya. Wong kok ora kesel gitu ya. Lah pada orang nanti kesel ya mesti kesel gitu. Itu bahasa keberkahan tuh begitu. Seolah-olah banyak hal yang bisa dia kerjakan ya. Dia punya banyak cara ya. Sehingga banyak yang kemudian menginspirasi ya, menginspirasi dari apa-apa yang dilakukan. Itu yang pertama karena rahmat tadi, karena rahmat adalah bahan pokok yang harus diturunkan untuk menyempurnakan kewajiban ya. Kemudian tadi ya barokah ziyadatul khair. Maka sampai dikatakan tidak ada ya. Semua kebaikan itu harus diambil dengan suasana berat, capek gitu. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengucapkan saya tuh kepengin kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Tentu saja itu tidak ada dalam ketentuan. Mungkin judul sinetron ya. Jadi itu tadi barokah ya suasananya. Ya tadi suasananya itu enak. Suasana enak itu bukan berarti kemudian apa-apa gampang ya. Oh, enggak ada persoalan bukan. Tapi setiap persoalan, setiap dia dihadang beberapa ujian, dia bisa menyelesaikan ya, sehingga berkah ziyadatul khair. Nah, orang-orang begini itu sama Allah diberi rezeki, diberi garis rezeki untuk bisa berbuat baik ya. Kalau dalam bahasa surat Al-Anfal dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim ya. Mereka itu adalah ya orang-orang yang benar ya. Maka Allah angkat derajatnya. Orang tidak akan menghinakan. Kehidupan itu ya, pertama yang paling menenangkan manusia itu ketika tidak dihinakan ya. Maka itu Allah berikan dulu, tidak dihinakan. Walaupun mungkin tidak viral ya. Banyak orang viral kemudian dihinakan juga ada. Walaupun tidak viral, tapi dia tidak pernah dihinakan. Bahkan sedikit demi sedikit banyak hal dari kehidupan dia itu yang menjadi inspirasi. Ya, itu. Kemudian ditutup kesalahannya. Itu urutannya begitu. Tidak dihinakan, ditutup kesalahannya. Yaitu ditunjukkan kebaikan-kebaikannya. Ditunjukkan kebaikan banyak. Baru kemudian warizqun karim, diberi rezeki yang akan bawa kepada kemuliaan. Rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu bukan banyak, tapi setiap rezeki yang masuk kepadanya, maka bertambahlah kebaikan yang bisa dia lakukan dengan itu. Jadi kalau kita punya duit, tapi tidak bertambah kebaikan, itu namanya rezekinya tidak barokah ya. Nah, urutannya tadi begitu. Kalau sudah rezekinya barokah ya, maka kemudian dapat kemudahan. Kenapa? Karena memang salah satu syarat kemudahan itu mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Dikatakan fa amman atawattaqa wasaddaqa bil husna fasan yassiruhu lil yusra. Ya. Barang siapa kemudian mimma razaqna mengeluarkan rezeki yang diberikan kepadanya dan dia yakin betul bahwa itulah cara yang terbaik untuk menyuburkan kehidupan ya, maka Allah akan bangunkan kepadanya cara yang mudah. Cara yang mudah itu maksudnya bukan kemudian tidak mengalami kesulitan, bukan. Banyak hal yang akan tetap dia bisa lakukan. Saya ingatkan kembali, yang namanya amal itu kondisi yang terbaik itu adalah amal yang tetap bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Itu namanya dimudahkan karena tidak mesti begitu ya. Maka salah satu contoh yang mudah yang sering saya contohkan itu ada seorang pedagang minyak di Jakarta, soalnya tempat yang seperti itu. 16 tahun di Jakarta tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena dia selalu berdoa. Ya Allah, apapun keadaanku, ya maksudnya rezekinya itu bagaimanapun keadaannya, maka janganlah engkau jauhkan aku dari rumahmu, masjid maksudnya. Maka setiap kali dia jalan dari kampung-kampung ya, tiba-tiba dia lihat jam, oh kok jam 11, maka dia kemudian mencari mushola, ya, mencari masjid.
dan kemudian berjamaah. Begitu, itu rahmatnya besar, Bu. Karena Allah mengingatkan dia sebelum waktunya terjadi, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah lupa. Saya pernah ketemu sopir taksi. Karena saya itu memang pakaiannya gede-gede, keluar dari pengajian, pasti dia bicara tentang pengajian. Dia bilang begini, Bu, orang-orang seperti kita itu kepengennya juga baik, kepengennya juga tertib. Tapi orang-orang lapangan itu berbeda, Bu, kata dia. Bedanya apa? Kadang-kadang kita itu kepengen tepat ada adzan kemudian minggir sholat di masjid, tapi kadang-kadang kemudian ada panggilan. Jadi ya maaf aja ya, kita memang bukannya ndak mau, tapi begitulah keadaannya. Saya bilang begini, kaidah syariatnya tidak begitu. Ya. Kalimat syariatnya itu bilang begini, kalau kamu berniat yang kuat dan kamu berusaha mengupayakannya, maka Allah akan memudahkan untukmu. Ya. Begitu Pak, saya bilang. Kata bapaknya taksi itu bilang gini, berarti cerita saya tadi salah ya? Ya menurut saya salah. Nah itu kadang kita itu begitu. Rahmat ya, itu memang harus diupayakan, diturunkan dengan kebaikan yang banyak. Ya diturunkan dengan kebaikan yang baik. Ya kalau sudah dapat kemudahan, maka garisnya kita akan dapat jalan keluar. Ujung dari jalan keluar itu adalah hikmah. Hikmah. Ya. Maka orang salah paham. Orang itu kadang-kadang dia utang, ditagih, kemudian dapat uang lagi, dia pikir itu jalan keluar dari masalah. Belum tentu. Kalau dengan begitu dia kemudian hutang lagi, kemudian dia tidak memahami, ya, tidak memahami bahwa memang sampai, kenapa saya katakan tidak memahami, tidak sampai hikmah. Lah orang masyarakat tuh sampai berpendapat begini, memang Bu, orang hidup tuh kalau nggak utang nggak semangat. Itu dapat dari mana? Ya kan? Nah, itu tadi bahwa kalau seseorang itu berada dalam takwa, maka dia diberi jalan keluar. Kenapa? Karena pasti diuji. Kalau manusia itu tidak diuji, maka tidak meningkat kapasitasnya ya, dalam berbagai hal. Ya, itu sudah sering juga saya sampaikan. Sampai ada orang Jerman itu membuat sebuah percobaan. Ya. Dia heran, dia pengen membuktikan manusia itu sebenarnya berkembang baik tidak dengan ujian, atau sebaiknya tidak ada ujian saja biar kembang. Mungkin setelah habis dari mengadakan uji coba itu dia mau usul sama Allah kali begitu. Tapi ternyata hasilnya itu tidak seperti yang diduga. Dia ambil 2 anak jalanan, anak bayi yang dilahirkan di jalan, kemudian diopeni dari bayi. Satu ditempatkan di keluarga yang banyak. Ya, anggota keluarganya banyak, lebih dari 5 anaknya. Satunya ditempatkan sendiri di sebuah ruang yang dilengkapi dengan aksesori yang high class. Ada segala macam bentuk mainan ya, seperti membayangkan seperti kerajaan ya, rumah main kerajaan Inggris ya. Itu mainannya sak kerajaan sendiri ya, kerajaan kecil itu. Nah, tapi dalam percobaan itu, ini si anak tidak boleh diajak bicara, tidak boleh bergaul, agar tidak ketemu masalah. Ketika dia didulang, ada perawatnya dulang, yang dulang kayak robot, tidak boleh senyum, nggak boleh berekspresi, ya takut tadi salah dan sebagainya. Begitu terus dilakukan. Nah, anak ini namanya si Winnie, percobaannya itu namanya si Winnie. Anak ini ternyata tidak bisa berkembang. Dan anak itu karena tidak pernah dididik ekspresi yang namanya senyum, yang namanya marah, maka dia memperlakukan dirinya seperti hewan. Naluri manusia yang pertama adalah hewan. Maka ketika dia orang, dia akan melihat ada makanan juga begitu, karena tidak diajari. Begitu ya. Dan dia tidak pernah memegang mainan-mainan itu. Dia tidak tahu untuk apa. Ya, begitu. Nah, ternyata dia tertekan karena tidak tahu harus bagaimana. Ya, hidup dengan rumah yang sedemikian lengkap alatnya itu. Dia meninggal umur 19. Anak yang ada di tempat keluarga yang banyak tadi, setiap hari dia harus berlomba, berebut dan lain sebagainya. Dan dia berkembang menjadi seorang gadis yang sangat cerdas karena masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, itu yang perlu kita pahami agar kita memahami dengan sangat serius bahwa Allah menguji manusia
itu hanya karena dengan begitu manusia akan berkembang kapasitasnya, baik jiwa maupun kapasitas dirinya. Ya, nah untuk itulah maka Allah memberikan garis jalan keluar, bukan dihapus ujiannya, tidak, tapi jalan keluar. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, perlu saya ingatkan kembali bahwa ketika manusia itu berada pada posisi beribadah, kemudian bisa mewujudkan sikap takwa, ya. Nah, ibadahnya itu dalam rangka mewujudkan sikap-sikap itu. Sikap syukur, sikap sabar, sikap tawakal, itu yang penting garis besarnya di sana. Kenapa? Karena dari situlah ya orang yang punya 3 sifat itu, maka keadaan apapun dia akan berkembang dengan itu. Ya. Ketika seseorang wanita itu ada di sebuah tempat yang kemudian dimuliakan, ya dimuliakan, diperhatikan, dihormati ya sedemikian rupa gitu ya. Maka perasaan syukur itu yang kemudian berkembang agar dia kemudian rasanya itu syukur ya, aman, nyaman, bahagia, dan kemudian mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau sekedar bahagia saja, itu akan beralih kepada bangga, dan dia tidak akan memaksimalkan apa yang dia punya, apa yang dia peroleh untuk kebaikan orang banyak. Berbeda dengan syukur. Syukur itu yang pertama, dia menerima, berlapang dada apa adanya terhadap semua yang diberikan padanya. Kemudian diolah menjadi kebaikan yang banyak, ya. Syukur. Jadi ketika suasananya itu memang suasana yang enak ya, nyaman ya, maka dia kemudian akan mengembangkannya. Kedua, ada kalanya yang namanya wanita itu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Entah itu suaminya, entah itu anaknya, entah itu kerabat, entah itu tetangga ya. Maka sikap sabar, menahan diri agar tetap benar walaupun suasananya itu sangat tidak nyaman, itu menjadi bagian yang sangat berharga. Kalau orang syukur itu akan ditambah-tambah oleh Allah ya, maka suasananya itu rasanya kita punya banyak hal ya. Rasanya kita bisa berbuat apa saja. Insya Allah setiap hal yang diberikan pada kita, insya Allah kita bisa mengembangkannya. Sabar itu kekuatan menahan diri. Sampai dikatakan ya, dan kesabaranlah ya, hanya kesabaranlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas itu apa? Pahala tanpa batas itu kita tetap bisa tanpa batas. Ya, orang bayangkan wah ini pasti sudah tidak bisa apa-apa. Ya ternyata masih banyak ya. Seperti pahala tanpa batas tuh seperti kalimat begini. Ada di zaman ya sahabat itu, zaman dulu tuh ada orang yang kaya raya, anaknya banyak ya, rumahnya banyak, dan Allah menghapusnya hanya dalam waktu sehari dengan bencana. Bencana yang memporak-porandakan desa itu, termasuk luruh lantakkan ya rumahnya, semua keluarganya meninggal tertimpa, tidak ada yang tersisa ya kecuali satu anaknya yang kecil dan unta. Bertahun-tahun dia bisa menikmati rezeki, merasa berupaya, hanya dihapus oleh Allah dalam waktu 1 hari ya. Maka kemudian dia berjalan menjauh dari desa itu untuk mengumpulkan kembali jiwanya. Di perjalanan ternyata Allah itu masih menguji untuk melihat seberapa ya kesabarannya itu. Dia ketika bersama anaknya ya, tiba-tiba ontanya lari ya. Zaman dulu onta merah itu kalau sekarang ya seharga Pajero kali gitu ya. Maka kalau dia bawa anaknya lari, jelas nggak bisa ngejar unta itu. Maka anak baiknya, kamu tunggu di sini dulu ya, bapak kejar unta. Dia kejar unta itu. Tengah-tengah ngejar unta, tiba-tiba anaknya berteriak. Kemudian dia terdiam dan menengok ke belakang. Ternyata anaknya itu ada di dalam terkaman serigala. Bayangkan bagaimana kondisi jiwanya. Ya. Tetapi memang orang itu jiwanya kuat. Dia walaupun terdiam, walaupun rasanya hancur ya, tapi dia masih bisa berpikir. Percuma dia ke sana, ikut diterkam. Karena itu sudah berada pada terkaman serigala. Ya, sudah diterkam. Ya, sudah tidak tertolong lagi.
maka dia diam sejenak, tidak ngejar ontanya lagi ya, untuk menenangkan dirinya. Ya, kalau dalam bahasa ini diperjelas mungkin ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diserahkan semua pada Allah. Kemudian dia mengejar ontanya lagi. Tiba-tiba ontanya itu berhenti gerak, kayak berhenti. Ya, maka kemudian onta itu kalau dalam bahasa ini ya, perontaan ya. Onta itu kalau sudah berhenti, dia akan bergeraknya agak lama, dia akan berhenti dulu. Maka orang itu tahu, orang dia memelihara onta, kemudian dia pun ikut terhenti dan membungkuk ya, menggeh-menggeh cara kita ya. Dia tersengal-sengal ya, bungkuk ya. Tapi dia terlalu dekat dengan ontanya, dia membungkuk-bungkuk ya, bergerak-gerak membungkuk ya. Nah, ontanya itu merasa terganggu. Bagi onta itu merupakan ancaman, iki wong meh ngopo gitu ya, mau apa dia itu ya. Maka kemudian ontanya itu menyepak orang itu dengan sepakan yang sangat kuat. Orangnya terpental jauh ya, jatuh ya. Kemudian ketika sadar matanya sudah hancur satu ya, itu begitu ceritanya. Nah, sehingga kemudian ya sudah dia sebatang kara dengan kondisi tubuh yang sudah sedemikian rupa. Nah, cerita itu diceritakan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada dia, ya, ada teman ngaji ya, dia berkumpul. Kenapa bentukmu seperti itu? Ya. Bukankah engkau dulu ya orang kaya ya teman-teman? Kemudian dia bercerita begitu. Dan apa kata orang itu? Dia mengatakan, lalu apa yang disisakan Allah untukmu? Dan apa jawabnya? Dia mengatakan, Allah menyisakan yang terbaik, yaitu lisan yang selalu basah dengan dzikir. Bayangkan, mungkin orang mengatakan itu bukan sebuah solusi, bukan pemecahan, tapi itu sesungguhnya pemecahan dari seluruh derita yang sedemikian rupa. Dia mendapatkan hikmah bahwa ternyata yang Allah selamatkan itu yang sangat penting. Itu. Ini berhubungan dengan takwa, sabar. Orang sudah tidak pikir lagi. Orang mikir, uang kok iso ya? Kok iso kok ngono ya? Nah, kalimat uang kok iso kok yang ngono ya. Itu juga tanpa batas. Ya. Jadi yang namanya tanpa batas itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, itu kesabaran. Dan kesempatan itu diberikan besar kepada para wanita. Kenapa? Agar menurunkan sifat-sifat itu kepada generasi selanjutnya. Makanya kita disuruh mencari itu wanita yang punya sifat yang baik. Tawakal. Ya, jadi hasil ibadah, jangan ibadahnya banyak tapi kemudian tidak bisa membawa diri. Dulu sudah sering juga saya katakan, 3 hal yang menahan seseorang ya untuk tidak bisa melahirkan sifat-sifat yang baik dari amal-amal yang banyak. Yang pertama, tergesa-gesa, banyak maunya. Kita itu maka sampai dikatakan banyak maunya, ya banyak maunya. Ya itu tidak sekedar orang umum yang banyak maunya suka belanja, dai juga begitu. Maka sampai dikatakan dai itu intinya bukan pintar ngomong, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ya, itu pakai ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman bertakwalah dan berbicaralah dengan kalimat yang benar. Apa kalimat benar itu? Yuslih lakum a'malakum. Bukan karena bagusnya. Banyak orang bicara bagus. Kemudian orang juga mengatakan, wah ini kalimatnya apa ya? Tapi enggak dipakai.
keuntungan ya, keuntungan orang bicara benar itu agar dipakai yang lain sebagai inspirasi agar dia juga bisa berbuat begitu. Ya, kalau tidak ya itu enggak investasi. Ya, makanya misalnya kita itu kopas doa, kopas kata-kata. Nah, tapi kadang nggak ngerti, ya kadang nggak ngerti artinya. Nah itu ya namanya status bodong ya. Ada seorang ibu tuh bilang gini, bilang ke saya itu dibilangi sama suami saya, Bu, kowe kak ora padha karo statusmu gitu ya, statusnya pagi yang cerah, mari kita bersyukur, mari kita berbuat banyak kebaikan. Habis nulis terus marah ya, kata suaminya, kok ora padha mbek statusmu. Itu namanya status bodong ya. Status yang enggak cetok, enggak jelas ya. Nah, ya, kembali tawakal. Orang yang tawakal itu orang yang konsentrasi pada penyempurnaan proses ya. Kenapa itu diberikan Allah? Karena orang yang tawakal wa may orang yang tawakal itu wa huwa hasbuh. Wa huwa hasbuh. Wa man tawakal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan. Ya, maka tawakal itu diujikan juga pada orang-orang yang baik, ya. Seperti di surat Al-Anfal dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sudah orang beriman ya, kemudian bergetar mendengarkan panggilan, ketika diterangkan meningkat keimanannya, kemudian dia beramal saja, oleh Allah diingatkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa? Karena kebaikan itu mungkin tidak serta-merta kita bisa ambil, kita pakai ya. Kenapa? Ya karena maksud Allah disuruh memproses berulang-ulang, baru Allah karuniakan sifat-sifat ini. Ini jaminan. Maka ibu-ibu, ketika wanita itu bisa memanfaatkan kondisi fondasi, kondisi minimalnya sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba Allah, itu dinamakan punya daya bina. Daya bina. Daya itu sesuatu yang tidak berkembang ketika tidak dipakai. Contoh listrik ya. Listrik itu ya kalau nggak dinyalakan ya nggak nyala. Daya juga begitu. Jadi kalau proses ini tidak dikembangkan ya, daya bina kita jadi lemah. Apa daya bina lemah itu? Orang kita itu sama diri kita saja heran. Padahal aku tuh biasanya semangat loh. Tiba-tiba nggak tahu ini kok tiba-tiba aku tuh males ngapa-ngapa. Ya, kok tanya sama orang lain ya, orang lain tambah bingung, orang kita juga bingung ya kan. Nah itu namanya nggak punya daya bina. Padahal sementara rumah itu pertanggungjawaban nanti akan ditanyakan kepada kita. Nah itu tadi kenapa kalau sama-sama baik laki-laki dan perempuan maka dipersilahkan wanita itu masuk surga lebih dulu. Ya karena tadi bagian yang memang harus dia bangun, dia bentuk ya itu memang sangat detail ya. Kemudian yang kedua secara detail ya nanti saya sampaikan periodik ya. Ini saya sampaikan secara umum saja dulu, nanti saya ulang kembali. Yang kedua, peran wanita itu sebagai waziroh, menteri, pengelola ya. Menterinya dari segala menteri ya. Kenapa? Ya karena ketika kita itu bersih-bersih rumah, menata rumah, itu namanya menteri lingkungan hidup. Nah, kan gitu ya. Kemudian ketika kita ngurus uang ya, nata ini membelanjakan, itu menjadi menteri keuangan kan gitu. Ya. Nah, sehingga dan kita itu kepala sekolah di rumah ya dengan jenjang yang berbeda-beda ya kan. Ketika ngomong sama anaknya TK ya jadi guru TK, ketika ngomong sama SMP jadi guru SMP, nanti SMA jadi guru SMA, nanti kuliah ya kita dijadikan teman diskusi ya, menteri. Maka satu hal yang penting dalam pendidikan wanita itu adalah mengelola
bukan hasilnya. Kalau memproduksi itu urusan laki-laki, maka laki-laki itu harus dididik untuk memproduksi. Kalau wanita itu mengelola, ya mengelola. Satu, mengelola potensi diri. Yang kedua, mengelola waktu, mengelola fasilitas atau karunia yang diberikan kepada kita. Kita itu jangan mimpi untuk mengelola karunia yang diberikan pada orang lain. Karena yang akan ditanyakan hanya apa-apa yang diberikan kepada kita dan bagaimana kamu mengelolanya, ya. Kemudian mengelola orang lain, kemudian mengelola lingkungan. Nah, itu yang disebut sebagai daya kelola, ya. Jadi dia punya manajemen yang bagus, ya. Manajemen skill, ya, manajemen jiwa, ya, macam-macam. Dan itu butuh proses yang panjang, dan harus difahami. Ketika wanita itu tidak mau mengelola, nah sekarang itu memang repot, ya. Penjahit yang bagus itu laki-laki, ya. Pembuat bunga di pabrik itu laki-laki, ya kan. Masak, ya, itu laki-laki juga, ya kan. Nah itu perempuan pada ngapa? Kulaan, ya kan. Perempuan itu sukanya kulaan, ya kan. Nah itu jadi repot. Sekarang itu jadi repot. Kenapa? Ada seorang dokter ya, dulu selama ketemu saya itu tahun berapa ya, itu sekitar tahun ya 90-an lah, ya 90 apa ya, sekitar 90. Tiba-tiba nelpon saya bilang, ada apa Mbak Diah, ya. Kalau orang lama itu bilang saya Mbak Diah, kalau menurut saya toh, 1 hari 24 jam itu kurang. Oh ya. Kenapa? Ya nek menurut saya itu 1 hari harusnya sekitar 30 atau 35 jam. Karena dia dokter tak tanya gini, kamu sudah check up belum? Ya, saya gitu tahu jelas 24 jam malah usul 35 barang itu yang apa ya. Makanya sekarang itu Ramadan. Ramadan itu setiap orang akan punya prestasi besar. Dengan sebuah kalimat, ternyata aku bisa. Itu Ramadan, itu pengelolaan. Maka sering saya sampaikan Ramadan itu adalah gambaran ideal kehidupan. Nah harusnya begitu, mengelola itu dengan keyakinan, ya, mengelola itu dengan urutan, ya, urutan kepentingan, mengelola itu dengan menahan diri, dan mengelola itu dengan menumbuh kembangkan kebaikan setelah kita melakukan sesuatu yang diwajibkan, ya, diperintahkan, ya, begitu. Jadi akhir dari sebuah peningkatan seorang itu adalah kebaikan. Ya, jadi tadi mengelola. Nah, kemudian yang ketiga sebagai pemelihara. Riayah namanya. Riayah li abnahiha, ya, konsentrasinya kepada anak, ya. Kalau toh seorang wanita itu bisa memelihara, ya, kemudian dia tidak punya anak, ya dia disuruh apa jadi guru apa dan sebagainya. Kenapa? Karena kepribadiannya, sifat-sifatnya itu hanya akan bisa tumbuh kembang ketika berhadapan dengan anak. Ya, itu sehingga menjadi bagian yang perlu, ya, perlu dicermati di sana, ya. Dan tanggung jawab kita khususnya ini lembaga Salimah itu juga memfasilitasi itu. Itu salah satu yang dipantau. Bahwa wanita itu punya, ya, berkembang dengan unsur-unsur itu, maka itu yang kemudian akan bisa membangun negara, ya. Nah, pemelihara itu satu, memelihara rumah, keluarga, anak, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, ya harus ada orang lain, ya. Kita tuh tidak hidup sendiri, ya. Bahkan para ustadz mengatakan, bahkan kalau berdoa jangan kepengen jadi orang baik sendiri. Kita suruh berdoa, ya. Maka kalimatnya Allahumma inni nas'aluka, ya. Kayak gitu. Pakai kami semua, didoakan semua. Nah, pemeliharaan terhadap keluarga itu baik secara fisik, ya, tentang makan, latihan, maupun psikis, ya, menumbuh kembangkan, ya, sifat-sifat yang mendasar pada manusia, yaitu sifat takwa, sikap rahmah, ukhuwah, wibawa, pemaaf, ya. Kemudian pengorbanan. Itu mendasar pada manusia, ya. Artinya kalau itu tidak tumbuh dan berkembang, maka dia akan mengalami krisis, ya, mengalami krisis kemanusiaan. Gitu. Kemudian yang terakhir sebagai pembangun
masyarakat, menjadi unsur perubah. Jangan menjadi trouble, jangan jadi masalah, menjadi unsur perubah. Menjadi unsur perubah di masyarakat, di keluarga. Itu yang disebut daya guna. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, benarkah ada dilema? Tidak, karena peran wanita itu berganda-ganda. Kenapa dilema peran ganda wanita berganda-ganda? Cuman urutannya begitu. Dan setiap poin itu tidak, ini 4 itu tidak 25% menjadi 100%. Tidak, setiap poin harus 100%. Sehingga 400%. Nah, begitu Allah memuliakan, ya, meninggikan derajat wanita. Maka kenapa wanita itu menjadi pewarna peradaban? Ingat pewarna ya, pewarna itu pakai tetesan. Ada pewarna yang bagus, ada pewarna yang bagus. Itu cukup 1 tetes, maka air 1 ember itu akan berubah. Tapi kalau pewarnanya nggak bagus, itu sudah banyak dikasihkan ubruk-ubruk ya, belentong-belentong sana sini. Pewarna yang bagus itu pekat, kristalisasi. Itu wanita. 400% yang dididikkan padanya, maka setiap hal yang dipegang, setiap gang yang ada di hadapannya itu akan dibentuk dan tumbuh kembang menjadi bagian-bagian yang akan menjadi unsur perubah. Ya, itu yang kepingin kita bincangkan. Ya, nanti kita bincangkan urut penomor. Tadi sudah saya sampaikan nomor 1. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan lebih detail peran wanita yang nomor 2. Yang terakhir, atas nama Dewan Pembina Salimah Jawa Tengah, bersama dengan jajaran, bersama dengan pengurus wilayah Salimah Jawa Tengah, mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga kita bersama bisa saling mendukung, menguatkan, ya, memberikan andil yang besar untuk negara. Bersama kita bangun keluarga, bersama kita kokohkan karakter anak bangsa, bersama kita bangun Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fastabiqul khairat, al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.